belum ada arahan Pak Lurah. Apa sih? Menurut saya sih nggak ada lucunya sama sekali ini ya. Ini adalah pidato kenegaraan di hadapan parlemen dan bangsa dan negara terhadap semua warga Indonesia yang tinggal di Sabang sampai Merauke, yang ada di kota-kota, di desa-desa, kampung-kampung, bahkan di gunung-gunung, yang seharusnya ini out of context. Karena tidak ada pidato kenegaraan yang membahas masalah pemilu, capres atau cawapres. Paling mari kita melaksanakan pemilu dengan damai, aman dan sentosa. Itu saja. Ini kan bukan rapat konsolidasi partai, ini bukan rapat kabinet tertutup. Dan urusan lurah nggak lurah. Karena yang orang bertanya tentang urusan presiden atau cawapres adalah orang dalam. Di dalam istana itu, orang partai. Kalau kami-kami kan cuma hanya mengikuti saja dan menduga. Jadi ini out of context dan sangat-sangat tidak tepat karena lelucon ini memang orang parlemen ketawa di DPR itu karena memang yang mereka yang berspekulasi dan mereka yang bermanuver. So for me ini anti klimaks ya, boleh dong saya sebagai warga negara Indonesia yang punya KTP, paspor, bayar pajak, NPWP dan BPJS. Saya merasa ini out of context. Mungkin kalian mengatakan, ya namanya juga manusia. Ya manusia harus tahu di mana dia sedang berada, audiensnya itu siapa. Kalau saya ngomong sama anak kecil di sekolah TK, ya bahasa saya, ya bahasa TK. Kalau saya lagi di kampus ngajar, saya harus tahu bahasa itu, ya topik-topiknya untuk kampus. Kalau saya lagi ngomong di depan keluarga saya, sama anggota keluarga saya, ya bahasanya beda. Yang merupakan lebih intern gitu. Ini kan adalah topik intern. Ya memang lucu sih, tapi menurut saya ini sangat kurang intelek menurut saya. Maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi ini adalah input. Jadi bagi next time, kalau ada seseorang pemimpin negara yang inilah pidato APBN tentang rencana masa depan dan hasil-hasil yang apa yang kita telah capai selama ini dan anggarannya mau diapain, terus kok kita masa membahas tentang capres, cawapres, dan lurah. Ya mungkin ini curhat, tapi menurut saya it's not the right place to talk about this. Kalau memang kalian cocok sih nggak apa-apa sih, tapi menurut saya tolong harus ada undang-undang dan juga harus ada aturan tentang pidato Republik Indonesia presiden itu bagaimana. Harus ada juga rambu-rambunya. Kalau mau guyon boleh nanti mungkin di pesta rakyat, di Istana Merdeka pas lagi nari-nari. Tapi kalau di parlemen ya kita harus memang sangat-sangat ilmiah, harus mewakili semua suku dan bangsa, yang bersifat lebih ke arah ekonomi, sosial, budaya. Kalau untuk masalah pribadi mau Pak Lurah, Pak RT, atau gimana, ya itu kan memang mungkin dirapat antara kawan-kawan gitu. So I don't know, mungkin saya salah. Tapi saya tidak pernah mendengar pidato negara manapun yang menyebut bahwa presiden itu adalah Pak RT ya memang atau Pak Lurah, itu nggak ada tuh di negara manapun. Cuma kali ini mungkin ini terobosan ya, so good for you. But for me is really anti klimaks. Sangat tidak mewakili suara rakyat. Lucu boleh, tapi kalau lucu itu mungkin ada tempatnya. Ya, di tempat yang formal ya formal. Di tempat yang akrab ya akrab. Gus Dur aja meskipun dia sangat kocak, dia tidak pernah berpidato seperti ini. Meskipun dia dulu tanpa teks. Begitu juga dengan Soekarno, Soeharto, Megawati, SBY, Habibie apalagi. Ya nggak apa-apa. Ini adalah pelajaran saja, mungkin adalah curhat, mungkin adalah untuk mecahin suasana, biar guyon. But saya nggak petik apa-apa dari sini.
Justru ada hal yang mungkin kurang respect gitu kan. Dengan urusan Pak Lurah mungkin ada orang-orang yang menganggap presiden itu Pak Lurah. Ada bisikan-bisikan. Jadi kayak ada big boss, ada godfather. Ini kan sebuah pesan yang tidak baik. Kalau lurah kan bicara godfather, adalah ketua yang mengatur segala sesuatu. Pak Lurah yang kerjanya ya begitu-begitu, menguasai medan. Itu adalah pesan yang sangat tidak positif menurut saya. Coba ahli filsafat Batu Gerung, setuju gak dengan saya? Atau orang-orang yang jauh lebih pintar daripada saya. Kan saya ini orang bodoh. Bodoh banget gitu loh, saking bodohnya bisa bicara dan memberikan konsep. Ya nanti deh siapa tahu gue dijadikan ini kali ya, ngarep, tapi nggak mau juga, penasehat. Akan, ya siapa tahu pemimpin yang saya bisa melihat dari kacamata luar. Bukan hanya dari kacamata dalam negeri, tapi juga dari kacamata luar negeri. Bagaimana kita bisa mewakili satu bangsa di luar negeri. Dan kalau kita lagi bicara di hadapan umum, di dalam negeri, pidato untuk bangsa dan negara, itu intonasi dan topiknya, kata-katanya itu harus dipilih. Karena itu sangat bahaya. Itu menentukan legasi kita, menentukan juga image kita, pandangan kita, dan menentukan juga, ya mungkin nanti presiden lain akan melakukan hal yang sama, dan mungkin lebih parah lagi. Makanya harus ditegur. Maaf ya, sorry ya, saya ngomongnya gamblang, detail, tapi saya juga kasih penjelasan. Kalau nggak setuju, ya nggak apa-apa. Terima kasih, salam unifikasi, salam persatuan, dan selamat berunifikasi. Dan salam damai kepada semua. Terima kasih.